Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari difabel, dan saudara-saudariku yang terkasih. Saya akan berusaha khotbah agak pelan supaya bisa diikuti, didengar oleh Opa, Oma, dan juga saudara-saudariku yang difabel. Hari ini para saudara kita merayakan hari Natal. Natal itu adalah kabar yang indah, kabar sukacita. Mengapa? Karena dalam perayaan Natal kita merayakan Allah yang datang di tengah-tengah kita umatnya. Dia tidak tinggal jauh di surga, tetapi dia sudi turun ke dunia, hadir di tengah-tengah hidup kita. Injil Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apa artinya? Artinya itu sederhana, bahwa Yesus Kristus Putra Allah itu sudi turun ke dunia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Bukan hanya kita yang kuat, yang terhormat, yang kaya, yang pandai, tetapi lebih-lebih kita yang lemah, yang tidak berdaya, yang miskin, yang kesepian, bahkan pendosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Opa dan Oma, serta saudara-saudari difabel yang saya kasihi. Banyak di antara kita, khususnya di usia lanjut, atau dengan keterbatasan tubuh, mungkin merasakan bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Wah, kalau dulu kalau kerja tidak mengenal waktu. Sekarang kerja sedikit cepat sekali capek. Baca sedikit sudah ngantuk, tertidur ya. Pendengaran dan penglihatannya juga mulai berkurang. Harus bicara keras baru bisa mendengar. Dan kalau melihat harus dari dekat, dari jauh hanya lihat samar-samar, bahkan tidak melihat apa-apa. Banyak dari kita yang merasa kesepian karena pasangan atau teman hidup dipanggil oleh Tuhan, atau merasa bahwa perasaan tidak lagi berguna, tidak lagi dilibatkan dalam segala urusan. Mungkin karena kita tua, mungkin karena kemampuan kita sudah mulai berkurang. Ini yang membuat kita merasa sedih, merasa kesepian. Namun Injil Yohanes hari ini berkata, terang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa artinya? Artinya para saudara bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang itu sendiri. Ia datang bukan hanya untuk mereka yang kuat, untuk mereka yang sehat, tetapi justru untuk kita yang lemah, yang rapuh dan membutuhkan penguatan. Dia tidak datang hanya untuk orang benar, orang yang suci, orang yang saleh, tetapi justru untuk kita yang berdosa ini. Saya kadang berpikir, seandainya di dunia ini semuanya suci, tidak ada yang berdosa, mungkin Tuhan Yesus tidak turun ke dunia. Ngapain? Semuanya suci. Tetapi justru karena Anda dan saya ini adalah orang pendosa,
Maka Yesus itu turun ke dunia untuk mempertobatkan kita, untuk membimbing kita ke jalan benar, supaya kita boleh mengalami keselamatan di dalam Dia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu tidak datang sebagai raja besar, seorang kaisar yang tinggal di istana. Tetapi Yesus Putra Allah itu justru datang sebagai seorang bayi kecil yang lemah, yang membutuhkan bantuan orang lain. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa Allah itu mengerti hidup kita. Dia mengerti sakit yang kita derita yang tidak mudah dijelaskan. Tubuh yang tidak lagi taat dengan kehendak kita. Air mata yang diam-diam menetes. Keterbatasan yang kadang membuat kita merasa kecil. Allah bisa memahami itu semua. Karena Allah melalui putranya Yesus Kristus telah menjadi manusia yang lemah, yang terbatas. Sehingga dia memahami apa yang menjadi pergulatan kita. Allah bersabda kepada kita, engkau tidak sendirian anakku. Injil Yohanes para saudara juga berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terutama opa dan oma dan saudara-saudari difabel yang terkasih. Nilai hidup kita para saudara itu tidak diukur dari kuat atau lemahnya tubuh. Seolah-olah hanya yang kuat, yang perkasa saja yang berarti. Yang kaya saja yang berarti, sementara yang lemah, yang miskin, yang tak berdaya itu tidak berarti. Bukan dari produktif atau tidaknya kita, melainkan dari kasih Allah yang menerima kita sebagai anak-anaknya. Walaupun kita ini lemah, walaupun kita ini tak berdaya, walaupun kita ini miskin, rapuh, pendosa, kita tetap adalah anak-anak Allah yang dicintai oleh Allah apa adanya. Meskipun mungkin tangan kita mulai tremor, gemetar. Meskipun mungkin juga kaki kita sulit untuk melangkah. Meskipun mungkin kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak lagi lancar, tidak lagi selancar dulu. Tetapi para saudara, di mata Tuhan kita tetap berharga. Di mata Tuhan kita tetap adalah anak-anaknya. Meskipun mungkin orang lain tidak memandang kita, membuang kita, tidak mengacuhkan kita. Jangan takut, jangan cemas, karena di mata Tuhan kita tetap berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Natal itu bukan tentang hidup yang sempurna. Selalu Natal digambarkan jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Wah, pohon Natal yang mewah ya, hiasan-hiasan yang luar biasa, yang spektakuler. Kandang Natal dibuat yang luar biasa ya. Supaya kekinian maka dibangun seperti kayak gedung yang mewah. Nah ini kan gak sesuai dengan kenyataan yang dulu ya.
Natal itu bukan identik dengan kemewahan. Dengan sesuatu yang wah. Tetapi Natal itu tentang Tuhan yang hadir dalam hidup yang tidak sempurna. Allah itu tidak hadir menunggu sampai kita itu suci. Menunggu sampai kita itu kuat. Menunggu sampai kita sempurna. Menunggu sampai kita itu bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak. Allah hadir justru di dalam keberadaan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam kepapaan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, bahkan di dalam keberdosaan kita. Allah hadir saat kita duduk diam di kursi roda. Saat kita hanya bisa berdoa dengan nafas yang pendek. Saat kita hanya berkata, Tuhan, kuserahkan diriku. Di sanalah Tuhan hadir. Di sanalah Tuhan berkarya. Firman itu telah menjadi manusia dan dia masih tinggal bersama kita hari ini. Jadi jangan dipikir Allah itu hanya hadir 2000 tahun yang lalu dan Natal itu hanya sebuah kenangan. Tidak, para saudara, Allah juga hadir pada hari ini di dalam kerapuan kita, di dalam kesepian kita, di dalam sakit penyakit kita, di dalam ketidakberdayaan kita. Allah hadir. Allah mengerti semua pergulatan kita. Allah menemani kita dan menguatkan kita. Opa, Oma, dan saudara-saudari difabel, serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Natal membawa pesan yang sederhana, namun sangat menguatkan kita, yaitu bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Dia tidak sejauh yang kita bayangkan, tetapi dia dekat, bahkan sangat dekat dengan kita. Dengan kita yang lemah, dengan kita yang rapuh, dengan kita yang tidak berdaya, dengan kita yang pendosa. Tuhan mengerti keterbatasan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Terangnya itu tetap bersinar di dalam hidup kita. Maka para saudara, mari kita sambut kelahiran Yesus. Yesus yang lahir ke dunia dengan hati yang sederhana, apa adanya. Seperti palungan yang kecil, yang sederhana, namun penuh cinta, yang menerima Sang Mesias Al-Masih berbaring di atasnya. Demikian juga para saudara, kita diajak untuk membuka hati kita. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah keterbukaan hati kita. Kesediaan kita untuk menerima Dia di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam lingkungan kita, di dalam paroki kita. Dan kesediaan kita untuk membiarkan Dia menguasai diri kita, menguasai hidup kita, menguasai kehendak kita. Supaya pelan tapi pasti kita dapat bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih akan Dia. Supaya dari hari ke hari hidup kita benar-benar dapat semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Menjadi ciptaannya yang baru, yang mampu menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Selamat Natal, semoga terang Kristus menguatkan, menghibur, dan memberi damai di hati kita semua.
Amin.